Halo pemirsa, Hey. ketemu lagi bareng kita berdua, ada saya Rifan Dwi Astono. Dan Aryatna Budianto dalam acara Mingguan Dunia kita produksi VOA, dan kali ini kami membawakannya dari Washington DC, pemirsa. Dan kali ini lumayan ya udaranya, udara musim gugur, lumayan cerah tapi juga nggak terlalu panas seperti sebelumnya. Yes, tapi Ya. ini kita lihat nanti ya seminggu 2 minggu ke depan mungkin kita udah harus pakai jaket ya, karena udah dingin. masuk cepet dinginnya. Iya. Tapi yang jelas di episode kali ini di dunia kita bakal ngomongin soal beragam hal, termasuk juga soal bagaimana sih diaspora Indonesia ini memberikan kontribusi mereka untuk membantu menangani situasi pandemi, terus juga kebakaran hutan. Ya, memang di 3 negara bagian di Amerika Serikat dilanda kebakaran yang hebat. Ini menghanguskan ratusan ribu hektar ya Rifan ya, dan menelan kerugian jutaan dolar. Betul sekali, dan tentunya di sini ternyata ada 2 diaspora Indonesia yang juga memiliki bisnis kuliner, punya restoran di negara bagian Oregon yang kemudian turut membantu para korban dan juga para first responders ya. Iya, ini mereka yang membantu atau terjun memberikan pertolongan pertama, termasuk diantaranya para petugas pemadam kebakaran. Setiap tahun, Jackson County di negara bagian Oregon jadi langganan kebakaran hutan. Tapi dampaknya tidak pernah seburuk ini. Kebakaran sebelumnya yang kita alami itu hanya di hutan. Tetapi kebakaran tahun ini merajalela sampai ke pemukiman masyarakat. Akibatnya, ratusan orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Restoran Blue Toba milik diaspora Indonesia di Ashland luput dari jilatan api, meski hanya berjarak 3 km dari titik api. Pelanggannya banyak yang kehilangan harta benda. Karena itu, pemilik restoran Birong Huta Barat dan Leslie Kaplan memutuskan untuk membantu korban kebakaran dengan menyumbangkan 100% hasil penjualan selama 2 hari dan keuntungan penjualan pada hari-hari berikutnya. Ya, jadi ada orang yang datang juga ke restoran. Mereka bilang kita korban ini, kita selalu bilang oke, kalian boleh datang, jangan malu, kapan aja boleh datang kalau perlu makanan. Sementara sekitar 4 jam dari Ashland, seorang diaspora Indonesia di kota Lake Oswego mengulurkan tangan untuk membantu para petugas yang berusaha memadamkan kebakaran besar di sekitar Portland, kota terbesar di Oregon. Zulkifli Kevin Long, pemilik restoran Momo Sushi and Grill, menggandeng kafe, bakery, dan belasan bisnis lain untuk menggalang dana, memasak, serta menyumbangkan makanan dan berbagai kebutuhan lain. Ada yang cerita mereka di situ, firefightersnya kembali setelah 2-3 hari, ada yang sampai 4 hari, nggak makan sama sekali. Nggak tidur 2-3 hari, 4 hari, katanya kadang-kadang mereka terjebak di dalam hutan untuk fighting the fire ya. Bagi para diaspora Indonesia ini, beramal merupakan upaya mereka untuk balas budi kepada masyarakat yang selama ini telah mendukung bisnis mereka bertahun-tahun dan membantu mereka melewati masa sulit. Blue Toba punya banyak support dari community ini. So doing something to help somebody else, to make them, feel a little bit better, it really, makes me feel really good. Meski kebakaran telah mereda, namun mereka akan melanjutkan aksi sosial ini selama masih dibutuhkan. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Ngomongin soal orang-orang yang memang sedang menderita kerugian juga, ini nggak cuman yang terjadi di kebakaran hutan di West Coast aja, tapi juga di mana-mana sih. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya, dan di Amerika sendiri ini juga dialami oleh banyak sekali diaspora Indonesia, terutama mereka yang berbisnis ya Rifan. Betul sekali, khususnya yang ada di Philadelphia ini, mereka ini punya bisnis restoran yang mana ini juga ternyata terimbas tentunya, dan juga terutama yang bisnisnya laundry, karena sampai terjun penurunan itu sampai 70%. Berubahnya sih enggak, cuman berubahnya nggak bisa masuk aja. Inilah suasana di restoran Hardena yang juga dikenal sebagai warung Surabaya saat pandemi corona. Walau hanya dapat membeli untuk dibawa pulang, namun tak menyurutkan langkah para pelanggan untuk memesan. Bahkan menurut Ena Wijoyo, pemiliknya, omset Hardena malah bertambah. Sejak pandemi, restoran di Philadelphia ini juga menawarkan menu khusus dalam kotak pizza berisi aneka masakan Indonesia yang dijual $90 atau sekitar Rp1.300.000. Jadi
hanya hari Senin ordernya 5 menit udah sold out, jadi nggak mau banyak gitu ya. Kondisi serupa dialami Pendawa Cafe, toko bahan makanan sehari-hari yang berlokasi tak jauh dari Hardena. Puji Tuhan, justru kita dengan wabah ini toko kita lebih ramai dan kita punya cara belanja baru online dan itu banyak respon yang positif ya. Positif, betul. Berbeda dengan bisnis makanan, bisnis dry cleaner dan laundry milik Dian Pancarini mengalami penurunan drastis selama pandemi corona. Kayak penjualan jadi berkurang banyak. Sampai sekarang sampai 70%. Jadi kayak baju-baju atau apa mereka juga nggak ada yang dicuci di sini gitu loh. Karena semuanya juga nggak ada kegiatan kan mereka di rumah. Untuk menyiasatinya, List Cleaner menawarkan jasa ambil dan antar bagi pelanggan yang tidak mau datang ke toko. Selain itu kita juga tetap jual masker karena memang saat ini itu yang dibutuhkan. Dian dan anaknya juga membuat berbagai masker seperti untuk acara pernikahan yang dijual online. Sampai saat ini mereka sudah menjual 5.000 masker ke seluruh Amerika. Dian yang sudah 10 tahun mengelola bisnis bersama suaminya merasa bersyukur karena di masa yang sulit ini tetap ada pelanggan yang setia memakai jasa List Cleaners. Sometimes kadang-kadang orang tuh merasa kasihan ya. Kalau customer kita yang udah lama ya mereka kasihan. Kadang-kadang mereka malah nyari-nyari apa ya yang bisa di cleaning ya biar aku bisa bantu kamu gitu loh. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Virginia Gunawan, Laurentius Wahyudi, Nia Iman Santoso, VOA. Ya pemirsa, dari Philadelphia sekarang kita istirahat dulu Rifan, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sehabis ini kita akan segera kembali dengan sebuah liputan tentang diaspora. Ini pasangan suami istri yang ternyata punya 6 paten atau bahkan 7 paten di Amerika Serikat. Betul sekali, jangan lewatkan, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita, saya dan Rifan masih berada di kawasan yang bernama Seward Square. Betul. Ini adalah sebuah daerah di dekat ini ya kantor DPR Amerika Serikat, yaitu Capitol. Daerah ini namanya Capitol Hill. Benar. Dan Seward Square ini merupakan penghormatan terhadap William Seward. Dia adalah menlu di zaman Presiden Andrew Jackson yang membeli negara bagian Alaska dari Rusia. Jadi Alaska itu baru ditransfer ke Amerika Serikat tahun 1867. Betul sekali. Nah, di tempat ini di mana kita piknik sekarang di Stewart Park ini kita mau membawakan cerita-cerita lainnya, dan kali ini juga kita mau ngomongin soal seorang sepasang diaspora Indonesia yang ternyata mereka ini memiliki hak paten di bidang pertanian sampai 7 ya, Nek? Iya, sampai 7. Tapi yang paling terkenal adalah padi dengan protein yang tinggi. Nah, langsung aja kita kenalan dengan pasangan berikut. Inilah varietas padi Frontier yang ditanam di sawah negara bagian Louisiana. Jenis padi ini mengandung protein yang lebih tinggi dari padi biasa. Dan penemunya pasangan suami istri asal Indonesia, Heri dan Ida Utomo. Kandungan protein pada umumnya di rice yang ada ini itu sekitar 6-7%. Sedangkan yang kita kembangkan di sini yang sudah menjadi commercial product sekarang itu antara 10-10,5%. Jadi meningkat sekitar 55-60%. Mereka berdua adalah dosen Fakultas Pertanian Louisiana State University, sebuah universitas negeri terbesar di negara bagian Louisiana dengan 35.000 mahasiswa. Menurut Heri, varietas padi Frontier ini dikembangkan dengan teknik mutasi selama 3 tahun dan cikal bakalnya dilepas tahun 2017. Begitu penemuan kita dapatkan, establish, sudah diuji, cocok semuanya, kita patenkan, kita registerkan, kita rilis, sehingga semuanya formal, dan dari paten itulah kemudian kita tawarkan kepada perusahaan yang mau, dan ada 2 perusahaan yang memasarkan ini. Selain paten dari Frontier, Heri yang datang ke Amerika tahun 1986 ini juga mengantongi 6 paten lainnya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pertanian.
Pencapaian akademis ini tidak lepas dari peran istri yang menjadi partner penelitian dalam penemuan padi frontier. Prof. Heri dan saya itu membawa komponen-komponen yang sangat berbeda yang diperlukan untuk menghasilkan high protein rice ini. Misalnya, Prof. Heri itu bidangnya genomics dan marker assisted breeding, dan beliau juga yang memegang di lapangannya nanti. Sebaliknya, saya yang melakukan mutational breedingnya atau tissue culture selama belum sampai ke lapangan. Dengan paten-paten yang telah didapatkannya, apakah dua diaspora Indonesia ini lantas menjadi dosen yang kaya? Bagian dari profit yang dihasilkan dari licensing ini itu tentu dibagi-bagi. 60% kembali ke LSI. Kemudian 40% itu dibagi di dalam beberapa bagian termasuk para inventornya. Dari Baton Rouge, Luciana, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Nah, masuk bulan Oktober nih, Ya. selain kita masuk ke musim Gugur. gugur, tapi kita juga di sini di setiap hari Senin di awal bulannya Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Anak Nasional. Betul. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan kesejahteraan dan tentunya kesehatan anak-anak. Ya, karena di Amerika Serikat sendiri walaupun terhitung negara maju, tapi masih banyak anak-anak di sini yang menderita malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, ngomongin soal Hari Kesehatan Anak juga nih, ternyata kalau di sini, di dekat Washington DC, tepatnya di kota Ashburn, Virginia, anak ini menciptakan sebuah lengan prostetik, dan ini tuh dia rancang sendiri. Nah, terus dia print sendiri pakai mesin printer 3 dimensi, dan dia rakit sendiri, dan ini bakal disalurkan untuk anak-anak yang kurang beruntung, mereka yang juga kehilangan anggota badannya dan tidak mampu. The first prototype that I made. My name is Masa Riyar. I am 13 years old and I founded my company Limitless Limb last year that makes 3D printed, customizable, and affordable prosthetics for children with limb loss. I read a book about a girl who lost her leg in an accident, and in the book she couldn't afford a prosthetic limb. And I was like, how expensive could prosthetic limbs be? So I did some research and found out that they're extremely expensive and most children can't even afford them. And that really made me sad because I was thinking about all the kids who live in war zones, who lost their limb and can't, buy another limb because it's not available to them. And so I had a 3D printer and I had this idea, so I decided to make 3D printed prosthetics that are a lot cheaper and they can be customized since they're 3D printed. There's a video of me building my first hand. It was really difficult to get all the pieces to fit and get them in the right spot, but I managed to figure it out, and after a lot of test tries, I got my first prototype. When I had the idea for my prosthetic limb, I consulted with an orthopedic surgeon, and these are the books that he gave me so I could figure out what I needed, what elements I needed to really make the prosthetic work. Then after that, I researched more online and really narrowed down my prosthetic design and printed it. I had to pitch my business, Limitless Limb, to the Young Entrepreneurs Academy investor panel. I ended up winning the grand prize. I got $1,500 toward my business, and I used that to buy a new 3D printer that can make my prosthetics more functional and print them at a faster rate. So my goal with Limitless Limb is to help equip every child with limb loss with a functional limb that they can use and so that they can feel whole again and not feel different from everybody else. When I'm not working on my business in 3D printing, I love to draw because it really relaxes me. And when I grow up, I want to go into art and design and be an architect. But I still want to help people, and it's always been my #1 priority to help people. So even if I am an architect, I'll still be helping people, and on the side with maybe 3D printing different things now, organs and hearts, I don't know. Hebat ya.
anak umur 13 tahun udah bisa seperti itu. Aku dulu umur 13 tahun bisa berenang kali ya. Aku Kamu masih bisa main apa? petak umpet, Nah, masih jadi nangkap belalang. emang anak-anak zaman sekarang itu luar biasa hebat-hebat, dan aku yakin di Indonesia pun juga begitu ya. Banyak sekali Amin. anak-anak yang sudah bisa berinovasi dari sekarang. Betul Nah, sekali. sekarang kita istirahat lagi, Rifan. Yes, nanti kita bakal balik lagi dengan menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia kita. Pemirsa, kembali di dunia kita dan kami masih berada di daerah Capitol Hill di Washington DC. Seperti janji tadi, kami akan membawakan pertanyaan pemirsa. Kali ini dari siapa? Kali ini dari Cynthia yang ada di Pamekasan. Hai Cynthia. Hai VOA, saya Cynthia dari Pamekasan. Saya ingin bertanya, bagaimana kebijakan pemerintah di Amerika Serikat terkait peningkatan jumlah kasus COVID? Padahal aktivitas sudah sempat dibuka kembali. Terima kasih. Terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Jadi bagaimana pemerintah Amerika Serikat menangani pandemi COVID-19? Ya. Ini waktu kemarin memang sempat kita di mana-mana udah dibuka aktivitasnya, dilonggarkan peraturan pembatasan sosialnya, tapi terus ditutup lagi. Ya. Jadi memang kalau di Amerika Serikat itu beda-beda sih setiap daerah atau setiap negara bagian tepatnya. Betul. Jadi tidak ada peraturan langsung dari pemerintah pusat atau pemerintah federal. Jadi tidak ada peraturan yang berlangsung secara nasional. Ini merupakan kebijakan masing-masing dari negara bagian, atau di satu negara bagian sekalipun kebijakannya kadang-kadang berbeda-beda di kota masing-masing atau di kabupaten atau county masing-masing. Betul. Contohnya kalau misalnya di tempat saya tinggal di Arlington, Virginia, itu peraturannya kita masih boleh untuk beraktivitas di luar ruangan, tapi memang nggak boleh berkerumun itu, tapi dibatasin juga maksimal berapa orangnya. Ya, Dan kalau juga, misalnya kayak di restoran gitu, nggak boleh lebih dari 25% dari kapasitasnya misalnya. Betul sekali. Terus juga kita juga diminta untuk memakai masker di ruangan tertutup. Tapi kalau di luar ruangan boleh nggak pakai masker. Iya, tapi di negara bagian lain itu orang-orang bebas aja keluar ruangan, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Memang rata-rata di setiap negara bagian itu mereka meminta warga untuk mengenakan masker ketika berada di dalam ruangan. Betul. Tapi ya begitulah, jadinya nggak ada yang namanya peraturan nasional. Jadi semuanya bergantung dari kebijakan pemerintah lokal atau negara bagian. Betul sekali. Semoga menjawab ya Cynthia untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita masih ada di dunia kita, dan kita pengen ngomongin lagi satu cerita nih, Nak. Kali ini cerita tentang apa ya? Ada kekhawatiran baru, yaitu musim flu, influenza. Itu adalah virus ini bukan yang batuk pilek ya? Bukan batuk pilek, ini lebih beda parah lagi, daripada lebih batuk pilek. Ya. Bisa orangnya sampai kayak benar-benar tepar, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan, demam parah, demam tinggi. Betul. Nah, ini adalah suatu penyakit yang juga memiliki tingkat resiko, kematian dan resiko yang tinggi juga di Amerika Serikat. Betul, dan ini juga dua-duanya antara influenza dan COVID-19 itu kan sama-sama menyerang sistem pernapasan. Nah, para pejabat dan praktisi kesehatan di Amerika Serikat tuh khawatir ini udah mau mulai masuk musim gugur dan musim dingin, apa nggak tambah parah ya kemungkinannya untuk orang bisa kadang-kadang kena COVID dan juga kena influenza. Menurut para dokter di Amerika Serikat, inilah saat yang paling mendesak bagi warga untuk mendapatkan vaksinasi flu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC merekomendasikan siapapun usia 6 bulan ke atas, juga warga lansia, untuk divaksinasi. We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time, which would be very devastating, obviously, and increase the risk of death from one or both of them. So anything we can do to prevent influenza and to prevent COVID, of course, we want to do. Keduanya virus yang menyerang sistem pernapasan, sama-sama berpotensi fatal. Apalagi musim gugur hingga musim dingin merupakan musim flu di Amerika. CDC melaporkan tingkat imunisasi rutin pada anak menurun drastis. Di tengah pandemi, jumlah kunjungan ke dokter pun merosot. Padahal klinik dan rumah sakit sudah meningkatkan protokol keamanan agar pasien bisa mendapatkan layanan rutin seperti imunisasi secara lebih aman. The flu vaccine is not always the most effective vaccine, so people use that as an excuse to not get the vaccine. In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit
and we've been as high as 60-65% successes. Bahkan sebelum pandemi pun banyak orang yang enggan divaksinasi flu. There are also a number of myths associated with the flu vaccine, like getting the flu vaccine will actually give you the flu, which is not possible because the virus particles in the flu shot are dead, so they cannot multiply and give you infection. Menurut pakar, bahkan vaksin yang tidak sempurna pun cukup ampuh mengurangi parahnya infeksi. Data CDC untuk musim flu lalu menunjukkan 80% anak-anak yang meninggal karena influenza tidak divaksinasi. Riset dari Duke University menunjukkan hanya sepertiga dewasa di Amerika Serikat yang divaksinasi tahun 2018. Kelompok yang paling beresiko tinggi masuk rumah sakit atau meninggal akibat flu adalah anak-anak, ibu mengandung, lansia, dan orang dengan kondisi medis. Kelompok yang rentan lainnya adalah warga kulit hitam dan minoritas lainnya. It worries me a lot that communities that are the hardest hit by COVID are also very heavily impacted by flu. And we know that vaccination rates are lower in these communities. Menurutnya, pakar kesehatan masyarakat harus bekerja sama dengan pemuka masyarakat untuk menyebarkan informasi betapa penting dan mendesaknya vaksin flu di masa pandemi. Membuatnya tersedia untuk masyarakat secara gratis. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Ini saatnya kami harus pamit, tapi jangan khawatir. Minggu depan kita akan balik lagi tentunya dan kisah-kisah seru lainnya. Kalau misalnya pemirsa ingin menikmati lagi konten-konten VOA Indonesia termasuk dunia kita, silakan akses di situs kami di www.voaindonesia.com atau kunjungi juga channel YouTube kami di VOA Indonesia. Ya, dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di media sosial, di akun kami Instagram @voaindonesia, juga di Facebook, dan juga melalui Twitter ya. Betul. Di @voadunia_kita. Dan seperti Cynthia tadi di Pamekasan, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video, Rifan. Betul. Ya, langsung seputar saja. Amerika, yang update yang terkini, juga misalnya tentang pemilu gitu ya, Pilpres kan sebentar lagi di Amerika Serikat. Atau sederhana aja tentang misalnya sebenarnya kalau di Amerika Serikat itu kalau pas mau masuk musim gugur apa yang harus dipersiapkan? Betul. Silakan dikirimkan langsung ke Instagram VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua boleh di @rifatuino. Ya, atau di @annobudianto. Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa sampai minggu depan. Dadah, stay safe and stay healthy. Bye.